Dari kelompok 11, saya Fahri Albani dengan NIM 12510600069 bersama rekan saya. Saya Esa Meladianur dengan NIM 1251060074. Hari ini kami akan mempresentasikan makalah kami, karya tulis ilmiah kami yang berjudul Pengaruh Penggunaan Gadget Terhadap Motivasi Belajar. Oke, kita mulai dari bab 1 ya. Nah, dari bab 1 nih kita akan membahas dulu adalah pendahuluan. Bagi bab 1 adalah latar belakang masalah. Uh, Kenapa sih kita tuh harus membahas ini? Karena dikarenakan perkembangan aplikasi pada gadget smartphone semakin berkembang. Menurut pendapat Elfitri pada tahun 2018, dikarenakan aktivitas masyarakat dan kebutuhan mereka yang beragam dan memacu, dan juga dengan keinginan serba instan atau cepat dengan mudah, membuat penggunaan smartphone semakin banyak dan beragam pula. Dikarenakan itu, mulai muncullah dampak negatif dan positif yang beragam. Dikarenakan kemudahan akses ini, seperti kita tahu tadi, di situ ada dampak negatif dan positif. Ini bisa menjadi pedang bermata dua, di mana kalau kita diterapkan ke dalam pelajar atau mahasiswa, uh, di satu sisi dia kan lebih mudah untuk mengakses informasi, media pembelajaran, dan juga materi yang membuat semakin mudah paham. Tapi di sisi lain, perkembangan ini juga memudahkan pelajar dan mahasiswa untuk mudah terdistraksi. Kenapa? Karena kita bisa mengakses media hiburan di mana saja, termasuk kelas kita, dan ini bisa sangat mengganggu. Nah, contohnya apa sih media hiburan mengganggu? Bisa dari YouTube, Instagram, dan grup chat dan lain-lainnya gitu. Jadi kita sangat mudah untuk terdistraksi di masa ini. Nah, dalam hal ini yang menjadi perhatian menjadi penelitian ini adalah pengaruh penggunaan gadget terhadap motivasi belajar mahasiswa. Bertolak dari permasalahan di atas, maka sangatlah penting untuk melakukan penelitian ini, untuk kita melihat nih apa sih, apakah mereka ada hubungannya, apakah penggunaan gadget itu akan memperburuk atau memperbanyak positif atau negatifnya gitu. Jadi kita ingin melihat apa sih pengaruhnya gitu. Boleh lanjut slide selanjutnya, Esa? Nah, di selanjutnya kita akan identifikasi masalah dulu. Apa sih masalah kita ini? Yang pertama adalah penggunaan gadget memiliki potensi untuk memberikan dampak negatif maupun positif terhadap motivasi belajar dalam mahasiswa. Ini jadi kita berpikir kayaknya ada dampak negatif dan ada dampak positif. Yang kedua adalah masih sedikit yang membahas mengenai penggunaan gadget dalam mempengaruhi motivasi belajar mahasiswa. Saya sendiri kesulitan untuk mencarinya, cuman bisa kita masih memiliki berapa, tapi masih sedikit, makanya kita perlu banyak riset lagi. Nah, yang ketiga, mahasiswa semakin bergantung pada gadget dalam kegiatan akademik dan non akademik. Nah, kenapa sih ini penting? Karena ya kita tahu sendiri bahwa kebanyakan mahasiswa sekarang itu membawa gadget dan kadang-kadang terdistraksi oleh itu. Nah, kita harus membatasi masalahnya dulu nih, apa aja yang kita bahas, apa yang tidak kita bahas. Nah, yang pertama, pembahasan masalah kita adalah penelitian hanya membahas penggunaan gadget dalam konteks aktivitas belajar. Jadi kita nggak melihat hal-hal lainnya di belakang, di lain hal itu. Yang kedua, penelitian berfokus pada motivasi belajar mahasiswa sebagai variabel terkait. Ketiga, penelitian menggunakan data angket kuantitatif dari responden mahasiswa yang kita dapatkan gitu. Yang keempat, fokus penelitian hanya pada hubungan dan pengaruh antara kedua variabel tersebut gitu. Boleh selanjutnya, Esa? Nah, dari identifikasi masalah dan juga pembatasan masalah, kita mendapatkan rumusan masalah dan tujuan penelitian. Rumusan masalahnya yang pertama adalah bagaimana tingkat penggunaan gadget dalam kegiatan belajar mahasiswa. Yang kedua, bagaimana sih tingkat motivasi belajar mahasiswa. Yang ketiga, apakah penggunaan gadget berpengaruh terhadap motivasi belajar mahasiswa. Itu adalah yang kita ingin kita bahas. Nah, tujuan penelitian ini apa aja sih? Tujuannya adalah yang pertama, bagaimana tingkat penggunaan gadget dalam kegiatan belajar mahasiswa. Yang kedua, bagaimana tingkat motivasi belajar mahasiswa. Yang ketiga, apakah penggunaan gadget berpengaruh terhadap motivasi belajar mahasiswa. Oke, dari kita akan ngasih tahu nih manfaatnya dulu nih. Manfaatnya penelitian ini kami harapkan dapat memperkaya kajian mengenai hubungan teknologi digital dan motivasi belajar dalam ranah pendidikan tinggi. Hasil penelitian ini dapat menjadikan referensi bagi pengembangan teori pembelajaran modern yang relevan dengan era digital. Itu adalah manfaat dari penelitian kita, yang kita harapkan gitu. Oke, kita lanjut ke bab 2, itu adalah landasan teoritis. Oke. Nah, kita kan
sebelum kita tahu apa aja yang kita bahas, kita harus tahu dong apa aja yang kita pengertiannya, misalkan apa pengertian dari gadget. Nah, pengertian dari gadget secara faktis didefinisikan sebagai perangkat elektronik portable yang menyediakan beberapa fitur seperti komunikasi, akses internet, dan juga aplikasi yang memudahkan aktivitas sehari-hari. Contohnya adalah smartphone, tablet, dan juga laptop. Dalam literatur teknologi pendidikan, gadget yang sering dibahas sebagai media akses pembelajaran di luar kelas mobile learning kenapa? Karena kemampuannya menghubungkan pengguna ke sumber kajian kapan saja dan di mana saja. Nah, kalau lebih luasnya lagi, penelitian ilmiah tentang tentang gadget ini mendefinisikan gadget bukan hanya sebagai perangkat keras, melainkan juga sebagai komponen teknologi pembelajaran yang mencakup aplikasi, konektivitas serta konteks penggunaannya. Sehingga aktivitas gadget bergantung pada integrasi pedagogisnya atau manfaatnya dalam proses belajar mengajar gitu. Yang kedua adalah pengertian motivasi belajar. Motivasi belajar dapat dipahami dengan dorongan atau dari dalam ataupun dari luar untuk melakukan kegiatan belajar, mempertahankan fokus belajar serta membimbing perilaku benar untuk menuju tujuan tertentu. Gitu. Boleh lanjut, Esa? Nah, kita nih kan kalau misalkan kita tahu nih kita udah gadget dan apa aja sih. Nah, kita kan tahu nih penggunaan gadget dalam pembelajaran, ada kelebihan dan juga ada kekurangan. Nah, kelebihannya yang kita akan bahas adalah akses pembelajaran lebih mudah. Kenapa sih penting? Salah satu keuntungan yang didapat oleh gadget adalah mempermudah akses kita untuk sumber pembelajaran. Gadget bisa memungkinkan murid atau mahasiswa seperti kita untuk memperluas akses konten digital mulai dari buku, artikel, video pembelajaran, serta aplikasi interaktif yang hal ini membuat sumber pembelajaran menjadi lebih luas, tidak terbebankan tidak terbataskan oleh jarak, lokasi, sosial dan ekonomi dan juga status. Jadi kita lebih mudah untuk mengakses di mana saja dan kapan saja. Yang kedua adalah mempromosikan belajar berkolaborasi. Kenapa sih? Karena gadget digital juga bisa membantu mahasiswa untuk saling berkolaborasi. Hal ini secara luas memperkuat keaktifan mahasiswa untuk terlibat langsung serta memahami. Gadget digital membuat mahasiswa lebih secara langsung berkomunikasi secara langsung, berkolaborasi dengan project group, membagikan sumber daya gitu. Jadi dari sini kita bisa berkomunikasi bahkan bekerja kelompok walaupun dibatasi oleh jarak gitu. Yang ketiga adalah meningkatkan motivasi belajar serta kerjasama. Gadget digital juga berkaitan dengan meningkatkan kerjasama dengan motivasi mahasiswa karena bisa mengambil peran aktif untuk mereka belajar interaktif dan fleksibilitas gadget mobile sangat membantu untuk mahasiswa tetap terikat oleh pekerjaan akademik mereka yang dalam hal itu meningkatkan hasil pemahaman dan ingatan juga. Yang kedua adalah tantangan. Tentu saja kalau misalkan ada kelebihan pasti ada kekurangannya. Ini adalah salah satu kekurangan yang benar-benar di-highlight oleh banyak peneliti. Itu adalah pertama adalah distraksi dan juga menurunkan fokus gitu. Gadget mobile dapat mempermudah mahasiswa dan murid untuk mengakses media sosial, aplikasi, pesan singkat, bermain game, dan semua konten yang bukan pendidikan yang dimana membuat fokus kita terganggu. Ini adalah yang sebenarnya penting. Kenapa? Karena ya karena tadi kita bisa mengakses pendidikan di mana saja. Nah, sisi lainnya kita juga bisa pemuda yang bukan konten pendidikan. Itu adalah benar-benar kekurangan. Oke, selanjutnya Esa. Oke, sebelum itu lagi kita boleh sebelumnya Esa. Oke, Nah, selanjutnya ada di boleh sebelumnya dulu sebentar. Boleh sebelumnya sebentar. Nah, kita tuh pasti akan tahu nih apa sih ada hubungan penggunaan gadget dan motivasi belajar sih. Ya, secara fungsional gadget meningkatkan akses terhadap sumber, memungkinkan pengguna pembelajaran personalisasi, memfasilitasi interaksi sehingga dapat meningkatkan motivasi belajar dengan tujuan akademik. Nah, terus jalur distraksinya atau ya yang seperti tadi yang kekurangannya itu adalah gadget bisa menempatkan siswa dalam keingkaran yang penuh gangguan sehingga mengurangi perhatian untuk tugas belajar, melemahkan menelaah materi secara dalam dan juga menurunkan motivasi belajar yang tidak terkontrol. Oke, boleh ya Sat, silakan dilanjutkan. Oke, selanjutnya ada di bab 3, yaitu metodologi penelitian. Subjek dan objek penelitian. Subjek, mahasiswa semester 1 program studi pendidikan matematika UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan juga beberapa kampus lainnya. Objeknya, pengaruh penggunaan gadget terhadap motivasi belajar. Penelitian ini dilakukan secara online melalui Google Form. Untuk
Kejelasannya, subjek dalam penelitian ini adalah mahasiswa aktif dari berbagai kampus. Kami memilih mahasiswa aktif karena mereka aktif menggunakan gadget dalam proses pembelajaran sehari-hari. Penelitian ini dilakukan secara online melalui pengisian angket yaitu lewat Google Forms. Lokasi penelitian tidak terkait pada ruang fisik tertentu karena proses pengumpulan data dilakukan melalui media online. Alat penelitian dilakukan menggunakan Google Forms memungkinkan peneliti untuk menjangkau semua objek penelitian terlaksana secara efektif dan efisien. Selanjutnya ada metode penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan pengaruh gadget terhadap motivasi belajar mahasiswa. Data diperoleh melalui kuesioner yang disusun dalam bentuk skala dan dianalisis menggunakan statistik deskriptif seperti persentase dan rata-rata untuk menggambarkan kondisi responden secara objektif. Yang dimaksud adalah penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif. Metode ini digunakan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan suatu fenomena, peristiwa, atau keadaan yang terjadi pada masa sekarang secara objektif. Berdasarkan data yang diperoleh melalui pengukuran numerik, penelitian ini bertujuan untuk menentukan pengaruh gadget terhadap motivasi belajar mahasiswa pendidikan matematika semester pertama dan juga beberapa kampus lainnya. Data dalam penelitian kuantitatif deskriptif akan diperoleh melalui instrumen penelitian seperti angket atau kuesioner yang disusun dalam bentuk skala atau pilihan jawaban tertentu. Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan teknik statistik deskriptif seperti persentase, rata-rata atau mean, atau distribusi frekuensi sehingga dapat menggambarkan kondisi objek penelitian secara jelas dan terukur. Penjelasan mengenai penelitian kuantitatif ini telah dijelaskan oleh Warawu 2023. Nah, selanjutnya ada di teknik pengumpulan data. Pengumpulan data dilakukan dengan menyebarkan kuesioner secara online melalui Google Forms kepada mahasiswa semester pertama program studi pendidikan matematika di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan juga beberapa kampus lainnya yang telah mengisi angket tersebut. Kuesioner dibagikan melalui grup kelas atau Learning Management System atau LMS karena dinilai efektif, efisien, dan sesuai dengan pelaksanaan pembelajaran jarak jauh. Nah, selanjutnya ada analisis data. Data kuesioner dianalisis secara deskriptif dengan menghitung rata-rata skor setiap indikator serta persentase skor untuk mengetahui pengaruh gadget terhadap motivasi belajar mahasiswa. Persentase tersebut kemudian diklasifikasikan ke dalam 3 kategori, yaitu yang pertama positif, ada di interval 118 sampai 160 dengan persentase lebih dari 73,75%. Dan yang kedua ada di netral dengan interval 74 sampai 117 dan persentase 46,25 sampai 73,75%. Dan yang terakhir ada negatif dengan interval 32 sampai 74 dan persentase lebih kecil dari 46,25%. Pengelompokan tingkat efektivitas digolongkan berdasarkan analisis data deskriptif yang digunakan dalam penelitian pendidikan untuk memudahkan pemahaman mahasiswa. Nah, hasil analisis kemudian diinterpretasikan dengan membandingkan temuan pada setiap indikator-indikator pengaruh gadget terhadap motivasi belajar mahasiswa dan dianalisis berdasarkan hipotesis yang berkaitan dengan penelitian sebelumnya. Oke, untuk bab 4 selanjutnya ada temuan pembahasan yang akan dijelaskan oleh teman saya lagi, Fahri Albani. Oke, terima kasih Eva. Nah, kita akan temuan pembahasan dulu ya. Pertama adalah deskripsi dulu. Apa yang kita dapatkan, kita mahasiswanya, apa poin dari setiap poinnya, apa gunanya segala macamnya. Oke, dari data penelitian ini diperoleh melalui penyebaran kuesioner dan platform Google Form. Dengan hasil kami mendapatkan 32 responden dan juga membuat 18 pertanyaan dengan 2 pertanyaan opsional. Ini adalah persyaratnya. 2 pertanyaan opsional ini adalah kita menanyakan tentang syarat penggunaan dan lain-lainnya gitu ya. Nah, dengan 3 indikator yang berbeda pada setiap kuesioner, pada setiap pertanyaan yang ada pada indikator dilambangkan dengan huruf P. Ya, seperti yang dilambangkan pada
tabel di bawah ini ya. Nah, tabel ini ada 3 indikator. Yang pertama adalah lama penggunaan gadget, yang kedua intensitas dan pola yang dilakukan responden, yang ketiga adalah skala motivasi belajar mahasiswa. Nah, kenapa jumlah dari lama penggunaan adalah 3P? Karena dia itu ada 3 pertanyaan. Sedangkan intensitas itu ada 10 pertanyaan, dan juga setelah belajar motivasi mahasiswanya itu ada 5 pertanyaan. Setiap butir pertanyaan menggunakan skala Likert ya, untuk menjawab disusun berurutan. Jadi mulai dari 1 sampai 5 gitu skalanya. 1 itu ada STS atau sangat tidak setuju, kedua adalah sangat tidak setuju, 3 netral, 4 setuju, dan juga 5 sangat setuju. Data Likert ini adalah suatu bentuk responden dalam instrumen kuesioner yang dipakai untuk mengukur sikap pandangan dan juga keyakinan atau pendapat pribadi responden terhadap suatu pertanyaan. Itu menurut Johnson Morgan gitu. Nah, kita tuh akan ada karakteristiknya juga. Boleh selanjutnya, Esa? Karakteristik dari responden itu sendiri. Nah, karakteristiknya sendiri itu kita akan ada namanya adalah jenis kelamin responden kita dan juga indikatornya. Jenis kelamin yang kita dapatkan itu ada sekitar 31% laki-laki dengan 68% perempuan gitu. Untuk lebih jelasnya lagi, perempuan itu akan ada yang kedua adalah hasil indikator dari keseluruhan tes dari respon kami mengumpulkan nilai. Kita harus tahu nih range indikatornya ada berapa aja gitu, hasil indikatornya. Nah, cara dapatnya gimana sih? Cara dapatnya adalah kita kembangkan dengan cara kita dapat maksimal 160 dengan nilai terendah 32. Cara mendapatkan nilai maksimal adalah dengan cara mengalihkan indikator paling tinggi, itu adalah 5, dengan jumlah responden itu adalah 32. Jadi yang hasil kita dapatkan yang maksimal adalah 160. Dan lalu nilai minimal didapatkan dengan cara mengalihkan nilai indikator terendah itu adalah 1 dengan jumlah responden itu adalah 32. Jadi dapatlah kita range terendahnya adalah 32. Dan nilai minimal adalah 32. Nah, dari ini kita nih dari nilai maksimal dan minimal ya, kita mendapatkan range-nya. Range yang didapatkan itu adalah 128 gitu. Nah, dengan interval data yang diperoleh dari 3 kategori tersebut ya, kita bagikan menjadi 3 kategori, yaitu positif, netral, dan juga negatif. Nah, di mana mendapatkan interval sebanyak 42,66, kita bulatkan ke atas sedikit adalah 43. Nah, seperti tabel di sini di sampingnya seperti udah jelasin tadi ya. Positif 118 sampai 160 itu lebih dari 73,75%, netral 74 sampai 117. Dia itu berada di 46,25% sampai 73,75%. Dengan negatif itu adalah dari range 32 sampai 74. Dengan biasanya nilainya kurang dari 46,25%. Ide negatif ini berarti berpengaruh negatif atau tidak membawa manfaat, sedangkan positif itu membawa manfaat bagi penggunanya gitu. Boleh selanjutnya. Nah, kita nih dapat nih temuannya. Kita dapatkan setelah kita hasil angket, kita menyebarkan, dan juga kita mendapatkan tiap indikatornya, hasil tiap indikator. Nah, lama waktu penggunaan gadget itu tidak kita masukkan. Kenapa? Karena dia itu hanya memasukkan berapa lama kita menggunakan gadget. Jadi dia itu tidak masuk ke dalam skala Likert. Jadi yang masuk hanyalah intensitas dan pola, dan juga setelah skala motivasi belajar. Nah, intensitas dan pola yang dilakukan responden itu mendapatkan rata-rata 3,7. Nilainya jadi sedikit lebih sangat tinggi ya, karena maksimal 5 dengan minimal 1 gitu. Dengan median banyakkan menjawab dengan nilai 4, dengan modusnya sekaligus itu adalah 4 gitu. Persentasenya adalah 74%. Jadi karena di sini ada lebih dari 73,75%, dia itu berarti bernilai positif. Nah, skala motivasi belajar mahasiswa itu ada di 3,475. Jadi kita bisa bulatkan sebagai 4 gitu lah ya. Dengan median 4 dan juga modus juga 4. Jadi data tengahnya 4 dan modusnya yang banyak orang jawab juga adalah nilai 4. Dengan persentase 79,5%, alias ini juga berpengaruh positif. Boleh selanjutnya? Nah, kita akan lanjutnya adalah ke pembahasannya. Itu setelah deskripsi kuesioner, kita juga dapat nih kita dapatkan data. Yang pertama adalah lama penggunaan gadget gitu. Hasil seluruh data menunjukkan perolehan positif. Nilai-nilai yang didapatkan setiap indikator itu penggunaan gadgetnya itu ada di sekitar banyak sekali ya istilahnya. Kalau misalkan kita bisa lihat di sini itu adalah 28% itu 7 sampai 8 jam. 40,6% lebih dari 8 jam. Jadi sekitar hampir setengahnya itu menggunakan gadget lebih dari sepertiga hari gitu. Jadi bisa dibilang hampir semua orang tidak terlepas daripada gadget pada setiap waktunya.
Nah, jenis gadget yang digunakan tuh apa aja sih? Nah, kita coba mendapatkan datanya. Itu adalah smartphone dengan 93,8%, dengan sisanya adalah laptop. Itu adalah 6,2%. Dan tablet, karena di sini adalah kita cuman nanyanya adalah yang paling sering, jadi bisa dibilang tablet menjadi salah satu gadget yang paling jarang digunakan gitu. Nah, kita lanjut lagi boleh? Nah, dari intensitas dan pola. Jadi masuk lagi temuan pembahasan, masih masuk lagi kita tuh membahas tentang intensitas dan pola. Nah, berdasarkan nilai analisis kedua indikator tersebut, yang tadi kita dapatkan itu lebih dari yang intensitas dan pola itu sekitar 74% atau berpengaruh positif, dan juga ini segala macam, yaitu karena penggunaan gadget diperoleh nilai rata-rata adalah 3,7. Nah, nilai ini menunjukkan bahwa tingkat intensitas penggunaan gadget oleh mahasiswa dalam kegiatan pembelajaran tergolong tinggi. Skala tersebut mengindikasikan bahwa sebagian besar responden cenderung setuju dengan pernyataan pertanyaan yang menggambarkan penggunaan gadget sebagai sarana mendukung proses belajar. Nah, dengan demikian, indikator ini dapat dikategorikan dengan kategori positif karena pemanfaatan gadget dinilai memberikan kontribusi yang cukup baik dalam kegiatan pembelajaran mahasiswa. Oke, boleh selanjutnya ya, Sa? Nah, setelah itu kita akan membahas tentang skala motivasi belajar. Seperti tadi kan ada indikator pola dan sekarang ada skala motivasi belajar. Nah, nilai responden itu nilai responden yang dinilai oleh responden itu berkisar kepada 3,975, yang artinya itu adalah hasil penelitian menunjukkan bahwa skala motivasi belajar mahasiswa berada di kategori sangat positif. Karena apa? Karena dia mendekati 4 daripada mendekati 5 daripada mendekati 1. Temuan ini mengindikasikan bahwa mahasiswa secara umum memiliki dorongan belajar yang memadai, baik untuk bersumber dari faktor internal maupun eksternal. Motivasi belajar tersebut tercermin adanya keinginan untuk memperoleh nilai yang baik, kepuasan setelah menyelesaikan tugas, serta kesadaran akan pentingnya tujuan akademik gitu. Salah satu konsepnya lagi, kemarin tuh kita dapatkan saran-saran, rata-rata saran-sarannya adalah mereka itu menyarankan untuk fokus pada akademik dengan caranya adalah menjadwalkan penggunaan gadget. Jadi mereka tahu bahwa gadget berpengaruh negatif, tapi di sisi lain dia itu juga berpengaruh positif. Jadi bisa dibilang dia tuh bisa dibilang emang mempengaruhi motivasi belajar, terutama kalau misalkan materinya mereka belum pahami dan juga belum temukan pembahasan materinya gitu. Dan kalau mereka udah menemukan pembahasan materi, mereka juga paham, mereka jadi lebih menyukai dan termotivasi untuk belajar. Oke, bab 5 akan dijelaskan oleh rekan saya Esa. Silakan Esa. Nah, di bab 5 ini ada kesimpulan dan saran. Kesimpulan, hasil penelitian menunjukkan bahwa mahasiswa menggunakan gadget secara aktif dalam kehidupan sehari-hari, termasuk untuk kegiatan akademik seperti mencari materi, mengakses sumber belajar digital, dan berkomunikasi terkait tugas. Dengan persentase penggunaan positif 74% karena kita bulatkan tadi, motivasi belajar mahasiswa juga tergolong tinggi sebesar 79,5%, ditandai dengan semangat mengikuti perkuliahan, keinginan memahami materi, dan dorongan menyelesaikan tugas. Secara keseluruhan, penggunaan gadget memberikan pengaruh positif terhadap motivasi belajar dengan persentase total 76,75%, asalkan digunakan secara bijak dan terarah. Dengan demikian, gadget bukan hanya alat hiburan tetapi juga media pembelajaran yang mendukung motivasi belajar mahasiswa apabila dimanfaatkan sesuai kebutuhan akademik dan dikelola dengan baik. Maksudnya gimana sih? Kesimpulan dari semua ini, hasil analisis data menunjukkan bahwa indikator intensitas dan pola penggunaan gadget berada pada kategori positif dengan persentase sebesar 74%. Karena kita bulatkan tadi 73,25%, kita bulatkan jadi 74%. Hal ini mengindikasikan bahwa mahasiswa cenderung menggunakan gadget secara aktif dalam kehidupan kita sehari-hari, termasuk dalam kegiatan akademik seperti mencari materi pembelajaran tadi, mengakses sumber belajar digital, serta berkomunikasi terkait tugas perkuliahan kita. Penggunaan gadget yang cukup intens tersebut tidak selalu berdampak negatif, melainkan dapat mendukung proses belajar apabila dimanfaatkan secara baik dan tepat. Selanjutnya, indikator motivasi belajar mahasiswa juga berada pada kategori positif dengan persentase sebesar 79,5%. Temuan ini menunjukkan bahwa sebagian besar mahasiswa memiliki motivasi belajar yang baik, ditandai dengan semangat mengikuti perkuliahan, keinginan untuk memahami materi, serta dorongan untuk menyelesaikan tugas akademik.
Motivasi belajar yang tinggi ini dapat dipengaruhi oleh kemudahan akses informasi dan fleksibilitas belajar yang ditawarkan oleh gadget. Secara keseluruhan, hasil penelitian memperlihatkan bahwa penggunaan gadget memberikan pengaruh positif terhadap motivasi belajar mahasiswa dengan persentase total sebesar 76,75 persen yang termasuk dalam kategori positif. Hal ini menegaskan bahwa gadget dapat berfungsi sebagai sarana pendukung pembelajaran yang efektif apabila digunakan secara terarah dan baik. Namun demikian, penelitian ini juga menyadari bahwa penggunaan gadget tetap memiliki potensi menimbulkan gangguan apabila tidak dikontrol dengan baik. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa gadget bukan hanya sebagai alat hiburan, tetapi juga sebagai media pembelajaran yang mampu meningkatkan motivasi belajar mahasiswa pada zaman sekarang ini, karena yang kita tahu sekarang udah zaman menggunakan apa-apa internet, dan gadget salah satu membantu kita sebagai mahasiswa untuk mempermudah pembelajaran, apalagi untuk jarak jauh. Tapi asalkan penggunaannya disesuaikan dengan kebutuhan akademik dan didukung oleh pengelolaan yang baik dan tepat. Nah, begitu kesimpulan dari kelompok kami. Selanjutnya ada di saran. Bagi mahasiswa, gunakan gadget secara bijak dan bertanggung jawab untuk keperluan akademik. Kedua, batasi penggunaan gadget untuk hiburan agar tidak mengganggu fokus belajar kita. Dan penjelasannya, bagi mahasiswa, diharapkan dapat menggunakan gadget secara bijak dan bertanggung jawab, khususnya dalam kegiatan akademik. Gadget baiknya dimanfaatkan sebagai sarana untuk membantu pembelajaran kita, seperti mencari jurnal atau mengakses jurnal, mencari referensi, mengikuti pembelajaran daring, dan berdiskusi akademik. Mahasiswa juga perlu membatasi penggunaan gadget untuk aktivitas yang bersifat hiburan agar tidak mengganggu konsentrasi dan fokus belajar kita. Yang kedua, bagi dosen, yang pertama, integrasikan gadget dalam pembelajaran melalui media digital dan aplikasi edukatif. Yang kedua, manfaatkan teknologi untuk meningkatkan motivasi dan keterlibatan mahasiswa. Penjelasannya, dosen diharapkan dapat mengintegrasikan penggunaan gadget dalam proses pembelajaran secara kreatif dan terarah. Misalnya, melalui pemanfaatan media digital, platform pembelajaran daring, atau aplikasi yang bersifat edukatif lainnya. Dengan demikian, gadget tidak hanya menjadi alat komunikasi, tapi juga menjadi media pembelajaran yang mampu meningkatkan motivasi dan keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan akademik. Nah, yang selanjutnya bagi peneliti selanjutnya dan kita semua, perluas jumlah sampel dan variabel penelitian. Maksudnya adalah penelitian ini masih memiliki keterbatasan baik dari segi responden maupun variabel penelitian. Oleh karena itu, peneliti selanjutnya atau kita semua disarankan untuk memperluas jumlah sampel menggunakan metode penelitian yang lebih beragam dan inovatif, atau menambahkan variabel lain seperti konsentrasi belajar, prestasi belajar, atau mengontrol diri. Dengan demikian, hasil penelitian yang diperoleh akan lebih komprehensif dan mendalam. Demikian kesimpulan dan saran ini disusun sebagai penutup penelitian. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang pendidikan dan pemanfaatan teknologi digital dalam proses pembelajaran. Oke. Dan demikian pemaparan yang dapat kami sampaikan dari kelompok kami, saya Esmela Dianur dan rekan saya Fahri Albani. Semoga materi ini dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan bagi kita semua. Semoga materi yang telah dipaparkan dapat menjadi bahan refleksi dan motivasi untuk terus belajar dan berkembang. Berdasarkan pemaparan tersebut, dapat disimpulkan bahwa penelitian ini sangat diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan praktik di bidang terkait. Terima kasih atas perhatiannya, Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih atas perhatian Anda semua. Dan presentasi ini adalah sebagai tugas UAS mata pelajaran bahasa Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.